Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam kajian rutin kita, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Turunin. Pada kesempatan malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan, yaitu pada bab ke-8, yaitu tentang istiqomah. Sebagaimana biasa Imam Nawawi dalam memulai bab di kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau menukil dari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan tema bab yang berkenaan ini. Pada bab ini istiqomah ini beliau mengutip beberapa ayat, di antaranya adalah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud ayat ke-112. Fastaqim, maka tetaplah engkau. Ini khitabnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqomahlah engkau, wahai Muhammad. Nah, Al-Quran itu khitabnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian tercermin dengan kita, ya. Kita juga mengikut Rasulullah SAW. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk istiqomah. Istiqomah dalam kebenaran. Istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah yang paling bertakwa, yang paling baik. Seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, yang paling bertakwa, yang paling paripurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu Nabi paling taat. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk istiqomah. Maksudnya adalah tetaplah engkau dalam kebaikan itu.
tetaplah engkau dalam ketaatan itu, gitu ya. Yang pasti Nabi Muhammad akan selamat, akan dijaga oleh Allah sampai selesai. Maksud dari ayat ini adalah tetaplah engkau dalam kebaikan, tetaplah engkau dalam ketaatan sebagaimana telah engkau lakukan. Nah, kalau kepada selain Nabi Muhammad bisa menceng-menceng nih. Ya, kita itu menceng-menceng. Kita itu kadang lurus, kadang menceng, kadang semangat, kadang melemah. Ya. Maka ini kalau kita tetaplah engkau, ya karena kita memang tidak rentan gitu untuk istiqomah, itu kita itu rentan. Tapi kalau Nabi Muhammad itu memang sudah pada jalur yang sangat lurus beliau. Ya, jadi maksudnya beliau sudah lurus, maka Allah sampaikan tetaplah engkau dalam. Nah, kalau untuk kita, memang kita yang tadi. Kakak pesan apa? Maaf ini di dulu ya. Balik. Oh, uang mulu. Ya, saya ulangi lagi. Kalau ini untuk kita, itu karena memang kita rentan untuk tidak istiqomah. Sehingga kita diperintahkan untuk istiqomah agar kita istiqomah. Nah, kalau Nabi itu memang sudah di jalur yang istiqomah, sudah jalur yang lurus beliau. Jadi ayat ini tuh bukan maksudnya Nabi itu tidak istiqomah supaya istiqomah itu. Wah ya, sebentar, maaf ya Bapak Ibu, di mute dulu. Baik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kadang ini di ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita tidak memahami dengan pemahaman yang baik ya, mohon maaf ini kita bisa salah memahami. Dari pinggir deh kalau makan deh. Kemudian biasanya makan dari pinggir, jangan dari tengah. Pada Nabi itu, nah begitu makan dari pinggir. Ya. Itu yang kemudian kalau diartikan letter luck itu jadi kita bisa salah paham. Oleh karena itu ya kita harus membaca atau kita mengaji dengan ulama. Dibuka soalnya tertutup. Sudah terjamin sana, sudah terjamin keilmuannya. Sehingga kita tidak salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi fastaqim kama umirta itu bukan karena Nabi Muhammad tidak istiqomah, disuruh istiqomah oleh Allah. Tapi memang karena Nabi itu sudah dalam kebaikan yang lurus, sudah dalam jalan yang lurus, sudah di jalan itu Allah perintahkan untuk tetap di jalan itu. Sedangkan untuk kita, ya ini karena kita rentan untuk tidak istiqomah, maka ya istiqomahlah kita. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini surat Hud ayat 112. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Innalladzina qalu, innalladzina sesungguhnya orang-orang, qalu yang berkata. Kalau mama kenceng. Oh, mama pakai itu.
Yang mereka mengatakan Rabbunallahu, Allah adalah Tuhan kami. Allah adalah Tuhan kami. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka meneguhkan pendiriannya. Maka kalau bisa demikian, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka nantinya malaikat akan turun kepada mereka. Allah takhafu, dengan mengatakan jangan kalian merasa takut, wala tahzanu, dan jangan kalian merasa sedih. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum, nahnu kamilah awliya'ukum, yang menjadi pelindung-pelindung kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat. Walakum, dan untuk kalian, fiha, di dalam kehidupan akhirat itu, ma tashtahi anfusukum, akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, itu semua adalah sebagai hidangan dari Allah, yaitu adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini surat Fussilat ayat 30-32, ya, ini ya menjelaskan kepada kita bahwa seseorang, siapapun juga mereka yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, pengakuan bahwa Allah adalah Tuhannya, dibenarkan dalam hatinya, dan dia tetap memegang itu sampai dia mati, tetap istiqomah dengan mengatakan tadi Rabbunallah, tauhid, ya, tauhid kepada Allah, maka nantinya ketika dia akan wafat, akan turun malaikat, ya, pada orang tadi, siapa saja itu. Kemudian malaikat tadi mengatakan, jangan kalian takut akan kehidupan setelah ini. Itu kalau orang mati itu, ya, campur aduk ya ini. Ya, nanti seperti apa nasibnya setelah mati. Karena setelah mati kita harus bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Maka malaikat mengatakan jangan takut setelah kehidupan ini, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan, yaitu anak-anakmu, itu nanti Allah yang akan, sudah ada semua diatur oleh Allah. Enggak usah sedih karena engkau akan meninggalkan mereka. Bagaimana nasib mereka dan sebagainya. Jangan engkau bersedih. Sehingga setelah itu kan lapang ya. Wa absyiru, dan malaikat kemudian menyampaikan bergembiralah kalian dengan surga. Jadi seorang yang waliullah ini ya. Jadi waliullah itu orang yang istiqomah. Orang yang bisa istiqomah itu menjadi wali Allah, waliullah. Maka nanti dia ketika menjelang wafat, maka akan dihibur oleh malaikat. Tidak usah kamu takut, tidak usah sedih. Dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Nah, itu maka kalau orang soleh meninggal itu meninggalnya dengan kondisi yang baik, ya, bisa dari ininya itu senyum senang gitu. Ya, orang yang beruntung adalah ketika dia lahir dia menangis, sekitarnya pada senang, orang-orang pada senang gembira karena ada kelahiran bayinya menangis, dan kemudian saat dia mati kebalik, yang matinya adalah senang karena tadi ada malaikat tadi, jangan sedih, jangan takut, bergembiralah bahwa kalian sudah
Dan dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, yang menjelang meninggal tadi itu senang. Dan orang sekelilingnya sedih, menangis. Jadi berkebalikan begitu. Jangan sampai kemudian ya kebalik. Yaitu ketika meninggal dia sedih, orang sekitarnya senang ya karena kejahatannya selesai. itu orang yang celaka itu ya, orang yang kematiannya itu diharapkan oleh orang lain atau ketiadaannya itu ditunggu oleh orang lain. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketiadaannya tidak diinginkan orang lain. Berat ya. Sehingga pada menangis itu kalau orang baik itu mau wafat. Nah, kemudian juga nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, kamilah pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia. Kemudian nanti di akhirat kamu akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta akan diberikan Allah semuanya di akhirat. Dan semua itu adalah sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan ya dari Tuhan, dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Allah mensifati dengan Ghafur Rahim, dengan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun karena manusia selain Nabi pasti salah. Pasti salah, ada salahnya itu pasti itu. Ya. Tapi kemudian Allah Maha Pengampun. Allah suka mengampuni. Allah kalau kita di bulan Ramadan diajarkan berdoa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau adalah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka mengampuni. Engkau suka mengampuni. Fa'fu anna, maka ampuni kami. Karena engkau suka mengampuni, ampuni kami. Gitu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Ya. Sampai-sampai di dalam hadis itu disebutkan, ya kalau Allah itu, ya seluruh makhluknya itu baik semuanya, soleh semuanya berarti sudah baik semua, taat semua, itu Allah lenyapkan itu. Ya sudah baik semua akan dilenyapkan, kemudian ditumbuhkan. Ya makhluk-makhluk manusia-manusia yang durhaka, manusia-manusia yang jahat dan sebagainya, tapi kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni mereka. Karena memang Allah hobi mengampuni, namanya hobi itu gimana ya Pak? Hobi itu kalau dilakukan itu dengan senang kayak hobi main pingpong, kalau sedang pingpong senang, kalau nggak hobi nggak senang gitu ya. Kalau belum hobi, belum senang gitu ya. Tapi begitu sudah jadi hobi, itu senang. Maka Allah itu hobinya mengampuni. Jadi maka kita tinggal minta ampun saja sama Allah. Allah akan ampuni itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, beliau saja yang sudah diampuni oleh Allah, itu beristighfar kepada Allah 100 kali minimal dalam sehari. Itu beliau sudah diampuni oleh Allah. Mengajarkan untuk istighfar 100 kali supaya umatnya juga begitu, supaya umatnya lebih dari itu, jangan umatnya malah tidak istighfar atau istighfarnya kurang dari 100. Ini Nabi aja 100, ya umatnya lebih dari itu. Jadi dengan itu maka Allah ampuni dosa-dosa kita selama tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kemudian Imam Nawawi melanjutkan Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini juga berkelindan dengan ayat-ayat yang tadi sama. Innalladzina qalu, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Allah adalah Tuhan kami. Summastaqamu, kemudian ia istiqomah dengan keimanannya. Kalau itu dilakukan istiqomah,
fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pula tidak bersedih, tidak berduka sedih. Ini mereka yang istiqomah dengan keimanan itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada gundah. Ciri dari waliullah itu kalau dia tidak ada rasa gundah dan gelisah. Kalau belum itu belum waliullah. Waliullah itu hatinya tentram sekali, apapun yang terjadi, hatinya tentram dengan Allah. Mau miskin kayak bagaimana, mau susah kayak bagaimana, mau sakit kayak bagaimana, sebaliknya juga mau kaya seperti apa, mau berkuasa seperti apa, tetap tentram dengan Allah Subhanahu wa taala, itu waliullah. Karena Allah punya kekasih-kekasihnya itu dari semua level. Mulai dari yang paling berkuasa, paling kaya, sampai paling sengsara, paling miskin. Siapa itu yang paling berkuasa? Itu Nabi Sulaiman. Kekuasaannya luar biasa, menguasai manusia dan jin dan hewan, serta angin, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian yang paling sengsara Nabiullah Ayub alaihissalam, sakit sampai berpuluh-puluh tahun, sakitnya itu sampai kemudian umatnya beliau harus menyingkir dari umatnya karena sakitnya itu mengganggu sakit itulah ya, sakit yang kemudian timbul bau tidak sedap dan sebagainya. Beliau kemudian menyingkir ya, sampai dikisahkan beliau itu tinggalnya di dekat tempat pembuangan sampah. Itu Nabiullah, Nabi Ayub, dan itu puluhan tahun miskin, sakitnya bukan biasa. Itu tetapi hatinya tentram. Maka Nabi Ayub mengatakan bahwa meskipun itu seluruh badanku ini hancur, tapi hatiku tidak akan hancur. Hatiku tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak berkurang kualitasnya sekalian. Ya, kalau kita lagi ada masalah sedih, udah goyang gitu ya. Itu masih jauh dari taraf waliullah. Dikasih enak kadang lalai, lupa, dikasih sedih, dikasih masalah, goyang. Maka waliullah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih di dalam hatinya karena dia tentram dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semuanya ini adalah karyanya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia cinta kepada Allah, maka segala keputusan Allah akan diterima dengan cinta. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya Allah, ya kekal di dalam surga, Masya Allah. Surga yang tidak terbayang oleh pikiran, terlintas dalam pikiran, kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, kenikmatan dunia itu sebatas saja, sementara saja. Ya. Kalau kita makan sate, enak, sate terus setiap hari, pagi, siang, sore terus, bosan. Ya. Di surga tidak ada bosannya. Tidak ada timbul rasa sakit dan sebagainya. Masya Allah. Khalidina fiha, selama-lamanya. Nah, itu adalah sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Karena Allah janjikan surga, mereka masuk surga, ya itu karena Allah telah menjanjikan mereka surga. Bukan karena amal ini ya. Ditafsirkan bukan karena amal orang itu masuk surga, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahmatnya Allah? Karena orang bisa beramal baik itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal baik itu karena ditolong Allah, kemudian Allah balas kita dengan surga. Itu memang Allah sangat sangat baik sekali. Rahim, Maha mencurahkan rahmat, ya. Baik. Bapak sekalian. Kemudian hadis yang pertama tentang istiqomah ini. Wa'an Abi Amr. Ini bacaannya Amr nih ya, bukan Umar. Kalau Ain, Mim, Ro ada wawunya itu bukan Umar tapi Amr. Wa'an Abi Amr, dari Abi Amr ya, Abu Amr. Abi karena dibaca jer, ada huruf jernya an. Wa'an Abi Amr, dari Abu Amr. Wakila Abi Amroh, atau disebutkan nama lainnya adalah Abu Amroh.
Namanya adalah Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah. Sufyan putranya Abdullah. Ini memang jarang disebutkan biografi dari sahabat Abu Amr ini, atau Abi Amrah, namanya Sufyan bin Abdullah ini, ya disebutkan bahwa beliau itu dari Taif. Beliau itu dari Taif. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Sufyan bin Abdullah. Qala berkata, ya, berkata Sufyan bin Abdullah. Qultu, aku berkata, Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami, kul, ya, dawuhilah atau berikanlah ilmu kepadaku. Bukan kul itu katakan itu ya, kalau aslinya kul itu katakan, tetapi kepada Nabi, kepada Rasulullah itu maksudnya ajarkan. Kulli fil Islam, ajarkan kepadaku fil Islami, dalam agama Islam, qaulan, yaitu yang mencakup seluruh agama Islam, pelajaran-pelajaran tentang Islam, qaulan. La as'alu anhu, yang aku tidak akan menanyakan akan ajaran tadi, akan konsep tadi yang aku tanyakan, ahadan, siapapun, ghairaka, selain engkau ya Nabi. Ini pertanyaan sulit nih Pak. Pertanyaan sulit yang seperti begini. Aku akan menanyakan, tolong jawab, yang setelah engkau jawab, aku tidak akan menanyakan yang lainnya. Karena jawabanmu, aku tunggu jawaban yang paling bernas, jawaban yang paling benar dan aku paham, sehingga aku tidak menanyakan kepada yang lain. Aku tidak perlu menanyakannya lagi kepada yang lainnya. Cukup kau. Karena Rasulullah itu adalah orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan. Ya tentu Rasul menjawab dengan jawaban yang memuaskan dan selesai, tuntas. Dan jawaban Rasulullah adalah jawaban yang ringkas, padat. Ini cirinya ini. Ciri dari Jawami'ul Kalim. Itu keistimewaannya Nabi, itu kalau bersabda, itu sabdanya, pilihan katanya sangat baik, ringkas, tapi padat. Maknanya padat sekali. Beda dengan selainnya. Kalau selainnya kadang-kadang ngomongnya menjelaskan sesuatu, ngomongnya banyak gitu. Padahal intinya ya itu aja gitu. Rasulullah ringkas tapi padat. Itu Jawami'ul Kalim namanya. Namanya Jawami'ul Kalim itu ucapan atau narasi yang pendek tapi padat. Dan hanya milik Rasulullah itu, yang lainnya tidak. Yang lainnya mengikuti saja. Kalau beliau itu 10, ya kita di bawahnya. Ada yang jauh, ada yang dekat. Itu memang bakat ya. Tapi yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Ya boleh kita memuji Rasul kita ya. Kita puji-puji ya Rasul kita, Nabi Muhammad, kita puji-puji. Tapi pujiannya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qala, bersabda Nabi, menjawab Nabi. Kul, ini adalah rangkaian katanya, rangkaian jawaban Nabi. Kul, katakanlah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi kul kata kita mengatakan, jadi iman itu tidak cukup hanya percaya di dalam hati, perlu realisasi ucapan. Kul, katakanlah. Jadi harus dikatakan ini, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim. Selesai itu. Jawabannya seperti itu. Tapi kalau ini dilakukan, masuk surga itu sudah. Summastaqim. Kemudian luruslah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, ya, ini Pak, ini singkat tapi padat ya, padat sekali ini maksudnya. Sudah semua tercakup di sini. Kita beriman kepada Allah tentu dengan iman yang benar, mengucapkan iman kepada Allah dengan lisan kita,
dibenarkan dalam hati kita, kemudian dilanjutkan dengan istiqomah dengan amal-amal baik kita. Selesai semua. Ya, istiqomah tentu wujudnya adalah amal yang istiqomah. Jadi istiqomah itu lurus, tetap apapun kondisinya, Bapak Ibu sekalian. Apapun kondisinya selama kita mampu, kita lakukan kebaikan itu. Sholat itu kita terus lakukan apapun kondisinya. Baik kita itu sibuk maupun tidak sibuk, sholat istiqomah berarti. Apalagi sholat terbaik, ya kita lakukan di awal waktu dengan segala kebaikan itu istiqomah kita lakukan terus-menerus, ya istiqomah namanya. Jangan istiqomah itu kalau lagi tidak sibuk. Tidak sibuk, rajin, bagus. Begitu sibuk, enggak sholat. Itu tidak istiqomah. Lagi dinas luar, enggak sholat lah. Berarti enggak istiqomah itu. Istiqomah itu mau kondisi apapun tetap sholat. Tetap sholat itu pelaksanaan sholat ya. Jadi tidak harus berdiri. Ya kalau sakit, saat kondisi sakit tetap sholat. Sholatnya dengan duduk, sholatnya dengan berbaring. Jadi istiqomah itu tetap namanya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi baik kita, soleh kita itu di mana saja itu istiqomah. Ada orang ya baik, tidak ada orang ya baik. Kalau kita di BPS ini integritas Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih sepertinya kalau tidak salah saya ngomong integritas. Ya, integritas itu cocok antara luar dalam. Cocok antara diawasi atau tidak. Itu integritas. Tetap baik meskipun kita diawasi atau tidak diawasi. Karena pada dasarnya yang mengawasi, yang maha mengawasi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas kita dari pengawasan Allah. Kalau paham itu, maka tetap baik apapun kondisinya, itu istiqomah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya mari kita jaga amal kita, jaga keimanan kita, agar kita bisa istiqomah. Kalau bisa istiqomah, tadi balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa'alaikum minkum. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Matur suwun. Maaf, terlambat ada tamu. Ya, Bu. Di sini menutup. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Azan. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.